berikutnya, Bu Iza. Ya. Kan selama PPG ini sudah banyak didapatkan di modul-modul, kemudian di lokakarya sudah dibahas banyak hal. Bisa nggak membuat soal-soal berbasis hot itu? Berbasis hot. Ya, nggih, Pak. Insya Allah bisa. Soal berbasis hot di materi infak itu contohnya gimana? Soal berbasis hot di soal untuk infak itu adalah anak diberikan soal cerita. Soal cerita itu kan agak panjang gitu. Contohnya seperti ini. Bu Iza, jangan Bu Iza. Pak Cahyo adalah orang yang kaya raya. Beliau setiap bulannya suka menginfakkan hartanya ke masjid, ke musola setiap bulannya. Nah, itu adalah termasuk sifat yang apa anak-anak? Itu ya agak panjang sedikit lagi sih bisa ditambahi. Nanti kan anak-anak berpikir. Iya. Ciri soal hot itu apa? Ciri soal hot. Ciri soal hot. Iya. Ada 3 itu C4, C5, C6. Menganalisis, mengamati, mengevaluasi. Ya, maksudnya gimana tuh? Anak-anak itu dapat mengamati dari soal itu. Oh, ternyata Pak Cahyo itu orang kaya yang suka memberikan hartanya untuk berinfak ke masjid setiap bulannya. Itu baik apa ria atau bagus apa tidak? Anak-anak akan berpikir itu dan mereka kalau tahu itu baik dan bagus kan mencontoh seperti itu. Itu mengamati terus kemudian apa tadi? Pak tadi bisa sebutkan. Oke, yang berikutnya nih. Soalnya tadi udah ya. Ya, Di dalam RPP itu salah satunya kan ada membuat KIKD terus kemudian membuat tujuan pembelajaran di dalam RPP itu ya. ya, Ada istilah ABCD oh. dalam menyusun tujuan itu. Paham nggak apa yang dimaksud dengan ABCD itu? Oh ya, ABCD itu audience, behavior, C itu apa ya? D itu apa ABCD itu? Ini Nah, apa? itu kalau dijabarkan dalam tujuan pembelajaran itu audiensnya adalah siswanya itu tadi, siswa. Ya, ini dulu sebelum sampai sana. ABCD itu apa istilah ABCD? Audience, behavior, terus apa ya Pak ya? D-nya apa D-nya? Degree atau apa ya? Degree ya? Degree. D-nya? C-nya hmm, apa C? Nah, kalau nggak bisa mendefinisikan nggak bisa membuat contoh nanti. C itu condition. Oh iya Pak. Jadi ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree. Nah, silakan buat contohnya, membuat soal, membuat tujuan menggunakan ABCD. Oh ya, dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, siswa mampu memahami ketentuan infak. Memahami atau menganalisis? Oh ya, menganalisis Pak. Motif berapa itu? Motif berapa? Bagaimana Pak? Motif berapa? Motif Berapa? menganalisis berarti eh, C kelima. Oke. Cukup, bisa. Cukup, Pak Amin. Terima kasih Pak Imam Subhi. Kemudian Bu Muslihatul Izza, Bu Izza ya. Oh iya Pak. Bu Izza, tadi Pak. ketika mengajar suaranya sangat jelas, runtut, sistem. Mudah-mudahan ketika ibu mengajar, siswanya juga merasa nyaman, kemudian
tertarik untuk ya. Yang berikutnya Bu, yang ingin saya baik kepada Ibu. Bu Iza, ketika mengajar terutama tema tentang fikih Bu ya. Ya, Pak. Ini kan temanya fikih. Tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tujuan ini bisa diselesaikan dalam berapa waktu Bu? Halo bisa? Halo, iya Pak. 7 tujuan ini apakah cukup diselesaikan dalam waktu 35 kali 2 menit? 2 kali 35 menit Bu. Cukup Bu? Ya kurang maksimal Pak sebenarnya. Kurang maksimal. Iya. Kira-kira waktu 70 menit itu efektif yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi, mulai dari Ibu datang sampai Ibu meninggalkan berapa menit Bu? Yang tujuan itu. Ya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kurang lebih ya satu jaman. 1 jaman itu efektif untuk menyampaikan materi ini ya. Oke. Karena kan tujuannya begitu banyak itu. Ada 7 tujuan yang harus Ibu tuntaskan untuk menyampaikan materi di bagian infak ini. Ya. Memang materi infak ini alokasinya hanya 2 kali 35 menit Bu ya. Iya Pak. Dan Bu, yang berikutnya Bu, ini kan kaitannya dengan bagaimana nanti strategi Ibu yang Ibu gunakan, bisa gunakan untuk mengajar dengan tujuan yang begitu banyak, materi yang begitu padat. Bagaimana Ibu akan menyampaikan materi yang ada itu. Oke. Kira-kira yang Ibu lakukan untuk menyampaikan materi yang begitu padat, apa yang Ibu lakukan Bu? Medianya apa? Menggunakan PPT Pak. PowerPoint. PowerPoint. Saya mau mengakses PowerPoint yang Ibu cantumkan di Google Drive, itu tidak bisa itu Bu. Karena harus minta izin dulu. Oh. Harusnya Ibu kalau mau menampilkan Google Drive, Iya. dibuka akses untuk siapapun. Tidak harus minta izin, karena kan ini ujian. Oh iya Pak, lupa karena ini pakai itu sekolahan madrasah. Oke Bu. Iya, mohon maaf Pak. Sehingga ya saya tidak bisa melihat PPT yang Ibu gunakan. Kemudian yang berikutnya Bu, ini kan kaitannya dengan pendekatan dan model pembelajaran yang Ibu pakai. Ibu pakai model PBL, Problem Based Learning ya. Iya Pak. Sintak atau langkah dari PBL itu seperti apa Bu? Sintak dari PBL. Sintak dari PBL. Benar, Pak. Langkah-langkah dari PBL itu apa aja? Sudah dimunculkan belum di kegiatan inti? Kayaknya saya baca kok belum menemukan itu. Yang di RPP itu, Pak? Iya. Ya, saya kolaborasi menggunakan Indeks Map, Pak. Dengan apa? Indeks Map. Map. Oke. Ya. Inti dari PBL itu apa tuh? Memberikan soal yang kritis dan menemukan solusi. Solusi. Problemnya apa yang ada di anak-anak kaitannya dengan infak? Belum terbiasanya anak-anak untuk berinfak, belum bisa membedakannya anak-anak. Ini infak yang wajib, ini infak yang sunnah, ini infak yang haram, seperti itu. Oke, itu ya problemnya itu. Yeah. Kemudian Ibu ingin menyelesaikan dengan cara pembelajaran menggunakan PBL dan Indeks Smart. Apa yang Ibu lakukan dengan Indeks Smart untuk mencapai tujuan itu? Ini kan kolaborasi PBL dan Indeks Smart. Indeks Smart itu belajar yang asik, menyenangkan dengan menggunakan gambar-gambar
dimasukkan dalam indeks gitu, kayak kotakan seperti itu loh Pak. Jadi saya nanti menyiapkan beberapa gambar, contoh ada orang sedang berinfak, contoh untuk pembangunan jalan, berinfak dengan cara foto selfie, berinfak untuk masjid, maher, pengantin, dan lain sebagainya. Kemudian saya bagikan ke anak-anak, saya jadikan beberapa kelompok, kemudian suruh untuk membahas itu dan memotong-motong dari beberapa gambar tersebut, kemudian ditempelkan ke dalam kartu indeks Katmak tadi. Yang di situ ada infak wajib, infak mubah, infak haram, dan lainnya itu di situ, kemudian dimasukkan ke situ, ditempel-tempelkan. Nah, setelah itu, setelah anak-anak bisa membedakan dan menempelkan, kemudian maju untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Nah, ini dimaksud dengan infak wajib karena ini, karena ini. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke. Ini pembelajaran infak ini lebih fokus ke pembelajaran kognitif atau aplikatif, Bu, yang nanti diharapkan? Dua-duanya Pak, ya kalau bisa ya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau aplikatif, apakah metode yang Ibu gunakan sudah pas belum? Gimana penjelasannya, Bu? Ini kan aplikatif. Oh, Ya Pak. kalau aplikan infak ini. Nah, Ya. kalau, Ya. kalau belum, silakan Ibu sampaikan kira-kira aplikatifnya bagaimana untuk mewujudkan siswa itu ya paham tentang infak sunnah, yang wajib, yang haram, sampai aplikatifnya. Oke. Karena kan siswa untuk yang kelas 5 ini kan belum tahu antara membedakan infak wajib, infak sunnah, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka yang mereka tahu adalah hanya infak seperti itu saja. Nah, selain anak-anak dari memahami, juga diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Contohnya ini untuk infak yang wajib adalah mahar atau zakat. Nah, kalau anak-anak tidak tahu tentang zakat itu wajib, jadinya kan nanti tidak bisa mengaplikasikan. Nah, dari sini saya sebagai guru menekankan anak-anak ini tuh infak wajib ya, yang nantinya besok kalau contoh untuk mahar, besok kalau anak-anak yang laki-laki menikah itu wajib memberikan mahar, wajib memberikan kalau yang laki-laki wajib memberikan apa itu ke istri dan anaknya, ya, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah ke istrinya. Dari mulai kecil sudah kita beritahu dan didik seperti itu, sehingga nantinya anak-anak akan mengingat itu. Oh, dulu pernah diajar sama Bu Iza itu seperti ini. Jadi anak-anak tahu. Kadang kalau saya Oke, tanya Bu. gini, oh iya Pak. Untuk aplikatif langsung Ibu aplikatif, infak sunnah, katakanlah, oh ayo kita berinfak untuk masjid, untuk sekolah, untuk apa, anak punya uang saku berapa, Ibu memotivasi biar anak mau. Pernah terlintas seperti itu, Bu? Iya Pak. Pernah Ya, dilakukan? pernah. Sudah dilakukan setiap 1 minggu sekali. Seminggu Sudah sekali, ya? dilakukan setiap 1 minggu sekali, ya. Itu setiap hari Kamis, Pak, di sekolahan. Oke, Bu. Itu aja dari saya. Kemudian Ibu siapkan alat tulis untuk membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Tetapi sebelum menulis, ini dulu dibaca, Bu. Oh iya Pak. Nah, ini dibaca nomor 7, Bu. Kelihatan ya? Oh iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idin basirah. Apa itu Pak?
Tadun tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraq. Wa qila man raq. Wa dhanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Oke, Bu, terima kasih. Kayaknya sudah bagus sudah baca Al-Qur'annya, juga Ibu menyampaikannya secara runtut. Yang berikutnya, Bu, silakan ditulis ayat Al-Qur'an ini, Bu. Yang beda aja. Tabbat yada abi lahab, tabbat yada gitu aja. Nggak usah panjang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi satu ayat, Bu. Abil. Satu aja Pak. Tabbat yada abi lahabi wa tab gitu ya? Nah, gitu ya. Oh, enggak. Boleh Dan. Coba posisinya kurang pas. Jadi. Oh, enggak kelihatan. Nah, jadi. Fokus. Tabbat yada. Sudah cukup, Bu. Oke. Oh. Oke, terima kasih Bu Muslihah. Mungkin sudah selesai. Berikutnya untuk yang lain. Pak Imam Subki sudah selesai Pak Imam.